Ada banyak anak-anak hari-hari ini tidak dibesarkan dengan father's figure. Kita sibuk dengan ajaran sorga di bawah telapak kaki ibu. Apa maksudnya, saudara? Harus menghargai ibu, betul. Terus bapak gimana? Alkitab tidak pernah memisahkan ibu dan bapak. Hormatilah ayahmu dan ibumu pada saat yang bersamaan. Saudara. Tapi kan ibu melahirkan. Hello? Ibu melahirkan. Bukan jasanya pada anak-anaknya. Boleh nggak? Jangan ini diungkit-ungkit terus. Mama melahirkan kamu. Anak itu nggak pernah minta dilahirkan. Sorry dalam nama Yesus. I have to tell you the truth. Stop ungkit-ungkit jasa ibu. Jangan cuma menyanyi kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali. Harusnya begitu. Jangan sebentar-bentar, mama udah mengandung kamu 9 bulan. Itu bukan jasamu buat anak-anakmu. Anak-anak tidak pernah minta dilahirkan, Bu. Mengandung anak, ingat waktu ibu gak punya anak, ibu stres. Ibu doa terus. Coba ibu nikah setahun, 2 tahun gak punya anak. Wah, datang pendeta, tolong panggil tangan dong pendeta. Saya belum punya anak supaya ada isi. Ya kan, itu sudah kasih dalam Tuhan. Jadi hamil, saudara, itu bukan beban. Hamil, saudara, itu kebanggaan. Engkau yang kepengen supaya hamil. Kok kemudian jadi jasamu? Gimana sih hitungannya? I know, mengandung itu tidak gampang. Tapi engkau memilih untuk mengandung. Engkau memilih untuk mengandung. Masa engkau akhirnya bangga-banggakan, oh mama ini udah mengandung. Loh, itu karena engkau senang. Engkau menanti-nantikan, engkau bangga mengandung. Lalu waktu melahirkan senangnya minta ampun. Oh, anak mama yang tersayang. Oh, sekarang jadi jahat. Engkau jadi mengungkit-ungkit terus, saudara. Sorry. Ibu-ibu yang suka mengungkit-ungkit pada anaknya. Oh, mau udah mengandung kamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, engkau tidak tulus. Engkau penuh dengan akal bulus untuk ngomong ini. Sorry, saudara. Sebagai hamba Allah, saya mau bilang, peran ibu sangat penting, tapi peran bapak jangan dilupakan. Alkitab tidak pernah bilang sorga di bawah telapak kaki ibu. Sorga di bawah telapak kaki ibu itu pandangan dari yang lain. Saudara. Kenapa? Saya pelajari. Ajaran sorga di bawah telapak kaki ibu, karena suami boleh punya istri beberapa. Tapi kita orang Kristen, itu jelas seorang suami hanya boleh punya 1 istri. Seorang istri hanya boleh punya 1 suami. Karena itu menghormati ibu wajar, wajib, harus. Tetapi jangan lupakan peran ayah. Karena ini 2 hal yang gak bisa dipisahkan. Tolong hentikan pengajaran hormati ibumu lebih daripada ayah. Itu dari setan, minta maaf. Sehingga peran ayah diabaikan dalam keluarga. Sehingga kita gak bisa dekat sama Tuhan. Maaf, saya membongkar sebuah ajaran yang buat saya ini dari setan, saudara. And I have to tell you the truth. I know. Saya melawan arus, saudara. Karena arus, oh enggak, ibu harus dihormati lebih. Tunjukkan ayatnya. Jangan pakai diksi-diksi yang bukan berasal dari iman Kristen, saudara. Karena Alkitab selalu ajarkan hormati ayahmu dan ibumu. Tunduk kepada orang tuamu. Taatilah orang tuamu. Jadi ini nggak pernah bisa dipisahkan. Karena iman Kristen itu tidak ada perbedaan. Keduanya adalah satu dalam nama Yesus. Jadi iblis pakai pengajaran-pengajaran dunia yang norak kampungan itu. Karena pada dasarnya seorang suami boleh punya beberapa istri. Jadi anak harus pegang siapa? Pegang ayahnya. Loh, ayahnya milik rame-rame. Miras, saudara. Iman Kristen, tolong kita ajarkan di rumah masing-masing. Ibu, engkau kan yang mendidik anak, ajarkan dia untuk menghormati ayahnya juga. Jangan hanya, kamu harus hormat sama mama ya, harus hormat sama mama ya, bapak lu tuh ya. Aduh, jangan suka ngomongin suamimu. Karena dia imam dalam keluarga, kalau imamnya rusak, ya rusak semua. Bu, saya tahu mungkin ibu sakit hati pada suamimu, tapi tetap ajarkan anak-anakmu untuk hormati ayahnya.
Karena istri yang tidak mau tunduk sama suami akan menjadi istri yang tidak mengajarkan otoritas dalam keluarga. Perhatikan. Walaupun suaminya ngaco, kalau istri tetap tunduk sama suami, tetap hormat sama suami, anak-anakmu akan menghormati engkau lebih. Tapi kalau istri melawan suami, minta maaf saudara, yang terjadi adalah anak-anak akan melawan kau. Kenapa? Karena kau tidak tunduk pada otoritas. Jadi anak-anakmu tidak belajar tentang tunduk pada otoritas. Dan ini yang setan mau buat. Makanya broken home, broken heart, dan kemudian broken father figure. Saya mengerti pengajar ini akan gak disukai banyak orang, khususnya kaum feminis. Tapi justru yang saya mau kasih tahu, betapa berharganya wanita, sehingga jangan dipisah-pisahkan. Wanita dan suaminya itu satu, karena Alkitab bilang keduanya adalah satu. Bagaimana kita bisa pisahkan? Hormati ibumu lebih daripada ayahmu. Loh, ayatnya di mana? Firman Tuhannya di mana? Surga di bawah tapak kaki ibu, ayatnya di mana? Loh, ibu-ibu aja banyak yang gak masuk surga kok. Saya harap kita memahami, saya harap kita mengerti segala dalam terang firman Tuhan, bukan dari pandangan yang kita comot-comot sesuai dengan keinginan kita karena kita seorang ibu, lalu kita woyo surga di bawah kaki ibu. No. Surga itu hanya kita dapat dalam Yesus, dan hubungan dengan kaki. Ya. Jangan pijit-pijit kaki mamamu lalu bilang, oh ya aku lagi mau mendekat pada sorga. Melayani mamamu, mengasihi mamamu itu hak wajib. Tapi menghormati dan mengasihi papamu itu pun adalah bagian dari panggilan firman Tuhan. Tolong jangan pisahkan apa yang dipersatukan Tuhan, jangan diceraikan oleh manusia. Dan ini buat saya juga bukan hanya cerai secara fisik, tapi cerai dalam pandangan. Jangan kita memisah-misahkan peran ibu, peran ayah. Loh saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka perannya membeda. Istri itu membimbing, suami itu bertanggung jawab. Makanya keduanya tidak pernah bisa dipisahkan. Jangan pisahkan wheel, ya kan? Apa roda, atau orang Manado bilang bola, dengan setir, ya. Jadi ada bola, ada rodanya, tapi ada setirnya. Mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Buat apa ada setir tapi nggak ada roda? Buat apa ada roda tapi nggak ada setir? Jelas ya. Jadi istri, ibu seperti roda yang membuat semuanya jalan. Tapi bapak adalah setirnya yang mengarahkan segala sesuatu. Dan ketika perannya udah mulai rusak, inilah yang rencana setan. Untuk apa? Broken home, broken heart, dan broken father figure. Makanya Alkitab bilang, di akhir zaman, pemulihan yang akan terjadi karena ada kerusakan total dalam keluarga. Maka pemulihan akan terjadi. Tuhan mengutus Elia. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena pengajaran-pengajaran, karena situasi, karena keadaan. Rusak hubungan anak dan ayah. Ibu-ibu, jangan mau dipakai setan untuk menanamkan kebencian pada anak-anakmu. Betul mungkin suamimu mengecewakan, menyakitkan kau. Tapi sekali engkau memaki-maki suamimu di depan anak-anakmu, engkau merusak segala sesuatu. Masalah suamimu gak benar itu urusan dia sama Tuhan. Tetapi sebagai istri kau harus hormati suamimu, harus mendoakan suamimu, dan harus mengajarkan anak-anakmu tentang hormat dan mengasihi. Karena itu membuat mereka melihat kasih Tuhan.